ini kan ada problem traumatik juga ya kita ini. Lemsanek ini yang dipimpin oleh seorang jenderal aktif ya. Jadi membuat lembaga ini nuansa militernya itu kental begitu ya. Nah, sementara sudah jelas ya militer tidak boleh masuk dalam wilayah proses politik ya untuk pemilu dan seterusnya. Nah, yang kedua juga adalah secara hierarkis dia bertanggung jawab kepada presiden. Nah, problemnya adalah dalam sistem kita ini kadang-kadang seorang presiden tidak bisa membedakan dirinya. Kapan dia menjadi seorang presiden? Kapan dia menjadi seorang ketua umum parpol? Katakanlah misalnya presiden suatu hari meminta informasi ya dari kepala Lemsanek begitu. Apakah mungkin seorang kepala Lemsanek akan bertanya dulu, Pak, ini Bapak bicara atas nama presiden atau sebagai ketua umum parpol? Kan enggak. Dia pasti jawab aja itu. Nah, anytime presiden bisa mengupdate informasi itu, ya sementara partai-partai lain tidak bisa punya kesempatan itu. Artinya gitu. Anda ada ketakutan nanti netralitas tidak akan terjaga, bisa diintervensi oleh kepala negara? Ya, bisa saja begitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau Pak Hadar mengatakan tadi, ini jangan buru-buru menyimpulkan, justru kita mengkhawatirkan sesuatu yang sampai terjadi di kemudian hari. Kita sudah punya banyak kasus, punya banyak masalah. Dulu juga dengan IFES, IT bermasalah ya dan seterusnya. Nah, jadi kerjasama ini kan sebenarnya seperti ya membagi sebagian kewenangan KPU kepada pihak lain. Ya, yang sebetulnya menjadi tanggung jawab KPU itu, tapi dia men-share itu, membagi itu kepada pihak lain. Nah, ketika terjadi sharing wewenang ya kepada pihak lain, mestinya juga KPU harus berhati-hati. Ini problem persoalan politik, bukan misalnya persoalan yang remeh-temeh ya. Karena ada banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu, itu juga perlu didengar suaranya. Apakah mereka merasa kerjasama ini bermasalah atau tidak? Faktanya, sekarang DPR semua teriak, kok kami nggak pernah diberitahu, kata mereka. Nah, ini kan menurut saya yang menunjukkan KPU ini mengabaikan gitu ya kepentingan politik dari yang lain itu. Pak Hadar bisa ditanggapi, Pak Hadar Gumai? Ya, saya kira keliru juga kalau kami dianggap tidak memperhatikan kepentingan pihak yang lain. Penyelenggaraan pemilu itu perlu partisipasi yang luas, karena memang tidak mungkin kita mengerjakan sendiri. Selain memang adalah hak politik yang lain untuk bisa berpartisipasi. Nah, ini adalah satu bentuk juga partisipasi. Dan sekali lagi, kami tidak hanya melibatkan lembaga sandi negara, tetapi banyak pihak yang lain yang juga punya kapasitas kurang lebih di bidang informasi teknologi ini, seperti lembaga sandi negara. Nah, jadi saya kira kita akan selalu memberikan ruang kepada pihak lain. Partai-partai politik kalau tadi kemudian presiden memerintahkan minta datanya gitu, partai lain pun bisa sebetulnya. Dan sekarang ini mungkin ada juga kekeliruan di dalam informasi di media. Kalau kita bekerja sama kemudian membangun sistem pelindung agar data ini bisa tidak begitu mudah dimasuki oleh intruder atau pihak-pihak yang ingin merubah data seenaknya, transparansi tetap dibuka. Jadi data-data pemilu ini tetap bisa diakses. Coba perhatikan data pemilih kami yang kami susun, itu bisa masyarakat melihatnya. Apakah di tempat lain ada seperti ini? Kan tidak demikian. Demikian juga nanti data hasil pemilu yang sifatnya bukan hasil pemilu secara formal juga loh yang kami akan bangun ini. Karena hasil pemilu yang formal itu ada penghitungan bertahap. Ini adalah hasil penghitungan di setiap tingkatan yang kemudian kami ingin publikasikan. Siapapun bisa melihatnya. Jadi bukan kemudian diartikan kalau ada pelindung data ini dibuat, itu kemudian tertutup sifatnya. Pak Hadar? Pak Hadar, saya sebetulnya terus terang ini agak meragukan soal keterbukaan transparansi yang disebut oleh KPU ya. Saya punya dua indikasi yang mengatakan KPU biasanya juga suka meragukan semua hal. Bukan, karena memang Anda nggak terbuka gitu. Contoh sekarang, apakah Anda pernah publikasikan itu MOU antara KPU dengan Lemsanek kepada publik? Tidak tuh. Tapi Anda buka tuh MOU Anda misalnya dengan KPI, dengan Polri, dengan BPPT gitu. Tapi dengan Lemsanek itu kenapa coba? Silakan. Anda tidak. Anda itu, bisa buka itu. Coba ya, lihat ya di Kompas hari ini. Sekarang website Bawaslu KPU ada nggak itu? Nggak pernah Anda tampilkan kok. Itu satu ya. Yang kedua ada, ini saya pegang yang namanya di Kompas hari ini kan juga terbuka. Kompas itu memperlihatkan ya
apa isi dari MOU-nya. Kalau Mas Said mau saya bisa kirim, Oh, ada bukan, masalah bukan Mas. untuk kepentingan saya, Pak Hadar. Publik itu harus tahu. Kalau Anda mengaku terbuka, Anda buktikan itu. Amanat pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KIP juga menuntut itu gitu loh. Keterbukaan perjanjian kerjasama dengan pihak lain itu dipublikasikan. Itu masuk informasi yang harus tersedia setiap saat. Itu kata undang-undang. Yang kedua, persandian itu kan sistem informasi tertutup. Pemilu hasilnya itu adalah sistem informasi terbuka. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana di sistem sini informasi ada pemahaman tertutup, yang sebuah keliru, data ya. itu dibuat menjadi tertutup, lalu kemudian Anda mengatakan ini terbuka. Bagaimana penjelasannya ini? DPR aja nggak mengerti, bukan cuma saya nggak mengerti. Baik, silakan Pak Ya, Hadar dijawab. jadi saya kira ada pemahaman yang keliru bahwa yang diperlukan adalah bahwa tidak setiap saat data yang dikirim atau data center kami itu bisa pihak luar masuk ke dalamnya melalui jalur internet, ya. Itu harus dibangun pelindung. Karena jangan sampai data-data itu kemudian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun kepentingan apa yang dia punya, itu data bisa ditukar di balik-balik. Kita akan ada transmisi data. Misalnya sekarang, data penyusunan daftar pemilih yang dikirim dari seluruh Indonesia ke dalam server kami, itu kan melalui sistem yang internet yang bisa terbuka. Nah, tetapi kalau itu data kemudian akan dirusak oleh pihak luar, kan kita bisa kacau. Oleh karena itu inilah yang harus dilindungi. Tetapi apakah kemudian data-data itu hasilnya tidak bisa dilihat oleh masyarakat? Bisa. Demikian juga nanti hasil pemilu. Dibuat sistem tertutup, dibuat sandi gitu. Jadi, harus dibuat sandi. Jadi